Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Lintas Banyumas Pekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Ahad 4 Juni 2023. Serangkaian berita terpilih selama sepekan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Pemirsa, kasus kekerasan yang terjadi di salah satu PAUD ternama di Kota Banjarmasin menjadi sorotan publik. Dan saat ini orang tua korban tengah menempuh jalur hukum. Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin turut menyesalkan kejadian ini. Ibnu Sina meminta lembaga PAUD untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang dikelola sebaik-baiknya. Kekerasan terhadap anak usia dini beberapa pekan lalu terjadi di Banjarmasin hingga membuat orang tua korban angkat bicara. Kedua orang tua korban mengaku kecewa atas kejadian yang menimpa putra sulungnya tersebut. Kini mereka mengaku menempuh jalur hukum meski kejadiannya sudah 3 bulan lalu. Proses visum dan pengumpulan alat bukti tengah dilakukan dan kini masih menunggu pemanggilan pemeriksaan para saksi. Menurut orang tua korban yang ditemui awak media, dirinya masih menunggu pemanggilan saksi dan akan dilakukan reka ulang. Kan hari Jumat itu sudah ulun tunggu, Mas. Ulun sudah tunggu, ulun sudah kirim voice note ulun ke kepala sekolah. Ulun tunggu, tapi beliau dan hari Jumat itu juga beliau mengadakan rapat. Menurut informasi saksi gitu kan. Jadi mengadakan rapat, tapi tetap tidak ada itikat baik, ya sudahlah. Bismillah, kita ambil langkah hukum. Kalau kami ya sesuai hukum, diadili lah, seadil-adil. Ini kan anak, Masya Allah, banyak Mas, anak-anak umur 4 tahun. Anak-anak yang kayak anak ulun yang istilahnya belum bisa menyuarakan kayak gitu kan, menyuarakan dia diapain di sekolah, kan banyak tuh anak-anak kayak anak ulun. Jadi istilahnya dihukumlah seadil-adilnya kayak gitu nah untuk pelaku ini. Selain akan menempuh jalur hukum, kedua orang tua korban sempat menyesalkan jika di tempat kejadian tidak terdapat kamera pengawas, meski sebelumnya sekolah PAUD ternama itu dinilai memiliki fasilitas cukup bagus. Sementara disebutkan saat ini putranya sudah hampir pulih, hanya saja masih harus menjalani 1 kali pemeriksaan kesehatan lagi. Akibat dari kekerasan itu, anaknya mengalami cedera di bahu sebelah kiri dan dari hasil ronsen terdapat sendi bahu geser atau tulang selangka bahu patah. Sementara itu, pihak yayasan dan pihak sekolah ketika ingin dikonfirmasi menyatakan tunggu saja hasil pemeriksaan selanjutnya. Tim Liputan Banjar TV. Kasus kekerasan terhadap anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kota Banjarmasin, terlebih dugaan kasus kekerasan terhadap anak yang baru-baru ini viral. Anak berusia 4 tahun ini menjadi salah satu korban dari dugaan kekerasan yang terjadi pada salah satu PAUD di Kota Banjarmasin. Mendengar hal tersebut, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina sangat menyesalkan atas kejadian yang terjadi di salah satu lembaga pendidikan dan penitipan anak di Kota Banjarmasin tersebut. Dirinya juga menyatakan sudah mengecek bersama dengan Bunda PAUD perihal kejadian tersebut dan ternyata kejadiannya 3 bulan yang lalu. Rutin pembinaan kan dilakukan bahwa standar dalam pembelajaran ataupun juga pengelolaan PAUD itu kan sudah ada. Artinya jangan sampai terjadi kekerasan terhadap anak. Apalagi ada 3 dosa pendidikan kan yang harus kita berantas, yaitu kekerasan terhadap anak. Kemudian juga terkait dengan pembelajaran bagi anak-anak yang di luar kemampuan dia, itu juga tidak boleh dilakukan, tetapi memang ada standar pendidikan yang memang sudah kita sepakati. Ibnu Sina juga mengimbau untuk lembaga pendidikan termasuk PAUD Banjarmasin untuk bisa melaksanakan penitipan anak dan pembelajaran yang dikelola dengan sebaik-baiknya. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya, pemerintah Kota Banjarmasin musnahkan ratusan minuman beralkohol hasil penertiban non-justisial pada bulan Ramadan lalu. Giat ini merupakan penegakan peraturan daerah nomor 10 tahun 2017 yang menjadi peringatan bagi pengusaha apalagi yang tidak berizin.
Pemusnahan ini dipimpin langsung Wali Kota Banjarmasin didampingi unsur Forkopimda, digelar di halaman Balai Kota usai apel Hari Lahir Pancasila Kamis 1 Juni 2023. Sedikitnya ada 310 botol dan kaleng minol berbagai merek dari hasil razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja di 9 tempat di bulan Ramadan lalu di Banjarmasin. Menurut Ibnu Sina, kegiatan ini merupakan penegakan peraturan daerah nomor 10 tahun 2017 yang menjadi peringatan bagi pengusaha, apalagi yang tidak berizin. Ibnu menambahkan pemusnahan dalam bentuk justisi tanpa melalui keputusan pengadilan itu boleh dilakukan sesuai perda dan juga sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dan juga dunia usaha. Ini menjadi warning bagi para pengusaha, apalagi yang tidak berizin. Yang punya izin pun kita akan tertibkan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Sebagian besar kan memang sudah punya izin OSS ya, terutama yang di atas 5%, kemudian juga alkohol di atas 5% sudah menentukan seperti itu. Tapi kami berharap dalam rangka kita menghormati pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan, hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Makanya sesuai dengan peraturan daerah kita laksanakan. Dan hari ini pemusnahannya dalam bentuk non justisia, sehingga kemudian tanpa melalui keputusan pengadilan tidak boleh dilakukan pemusnahan sesuai dengan peraturan daerah. Sebenarnya kedai minol di Kota Seribu Sungai ini telah memiliki izin untuk menjual melalui online single submission, tapi hanya untuk golongan A yang kadar alkoholnya hanya 5%. Eko Anggoro, Banjar TV. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Banjar bersama Forkopimda Banjar dan stakeholder terkait menggelar pemusnahan barang bukti dari 56 perkara berupa narkotika dan psikotropika seberat 92 gram lebih sabu, serta sejumlah barang bukti lainnya seperti alkohol, handphone, dan senjata tajam. Di halaman kantornya, Kejaksaan Negeri Banjar di Martapura melaksanakan pemusnahan barang bukti dari 56 perkara terdiri dari narkotika dan psikotropika berupa sabu seberat 92 gram lebih dengan cara diblender dengan cairan deterjen. Turut dimusnahkan cairan alkohol, handphone, toples kosmetik, dan pakaian. Sedangkan senjata tajam berupa senapan angin, pisau gunting, dan lainnya dimusnahkan dengan mesin pemotong. Kepala Kejari Banjar M. Bardan menyatakan pemusnahan barang bukti yang memiliki kekuatan hukum tetap adalah sebagai wujud eksekusi dari setiap putusan yang diterima oleh pihaknya. Dari total 101 perkara periode 2021-2022, 56 perkara adalah kasus narkotika dan psikotropika. Sementara 45 lainnya adalah kasus pencurian, sajam, dan asusila. Bardan pun berharap ke depannya dengan dukungan pemerintah kabupaten setempat akan terwujud rumah rehab bagi para pecandu dan korban narkotika. Ke depan kita mendorong bupati, daerah, BUMN juga Polres, sama-sama kita untuk terwujudnya rumah rehab. Jadi rumah rehab ini diisi oleh Kejaksaan Agung mengingat banyaknya perkara narkotika itu khusus untuk pecandu dan korban narkotika. Sesuai dengan pasal 127 dan pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Bupati Banjar Saidi Mansur menyatakan dukungannya terhadap kegiatan ini dan berharap koordinasi dari semua pihak, khususnya BNN, mengingat angka narkotika di Kabupaten Banjar masih cukup tinggi. Undang-undang yang harus dilakukan oleh perusahaan, kami atas nama pemerintah mendukung program atau kegiatan ini, yaitu adalah kekuatan hukum tetap yang inkrah di putusan pengadilan dilakukan pemusnahan barang bukti yang berasal dari tindak pidana umum, narkotika, dan yang lainnya. Tentunya kami berharap melalui kegiatan ini koordinasi, komunikasi, karena juga narkotika masih tinggi, dan kami tadi juga ngobrol dengan Ketua BNN Banjarbaru yang mana amanah juga dipesankan dari BNN Pusat. Mohon doa mudah-mudahan BNN
bisa dibentuk di sini. Setidaknya tugas pemerintah melalui BNN nanti juga bisa meminimalisir narkotika yang ada di daerah kita, dan juga mudah-mudahan sinergitas ini juga menjaga kondusifan wilayah Kabupaten Banjar sehingga daerah kita tetap kondusif dan nyaman. Adapun barang bukti yang dimusnahkan antara lain 92 gram lebih sabu, 120 botol alkohol 95%, 59 buah handphone, kasus kejahatan perjudian, narkotika dan psikotropika, 45 toples kosmetik kasus penipuan, 39 sajam, serta 27 lembar baju, celana dan kain dari kasus perlindungan anak. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Beralih ke informasi lainnya, berbeda dengan penyelesaian sengketa pemilu-pemilu sebelumnya yang menggunakan hari kalender, pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilu 2024 harus dilaksanakan di hari kerja dan pada jam kerja. Hal ini disampaikan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banjar Ramlianur di sela kegiatan sosialisasi dan implementasi peraturan dan non-peraturan Bawaslu dengan tema mitigasi permasalahan potensi sengketa proses pemilu 2024 di satu hotel di Kabupaten Banjar. Tujuan kegiatan ini agar permasalahan sengketa pada penyelenggaraan pemilu maupun peserta pemilu dapat diatasi secara cepat dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sengketa pada pemilu terdiri baik antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu maupun antar peserta akibat timbulnya kerugian atas diterbitkannya berita acara maupun surat keputusan dari KPU. Ramlianur mengingatkan apabila ada sengketa atau dugaan pelanggaran yang telah memenuhi syarat untuk diajukan ke Bawaslu supaya permohonannya dilakukan pada jam kerja sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Nah, seandainya ada yang dihitung terkait dengan seandainya ada hari di mana hari itu adalah di tengah-tengah minggu, misalnya ada hari libur, maka itu tidak dihitung satu hari sebagai hari kerja karena ini hari libur gitu kan, maka dihitungnya adalah hari kerja di mana betul-betul bekerja dan itu secara nasional gitu kan. Nah, kemudian hari kerja juga jam kerja untuk penyelesaian sengketa, untuk pengajuan permohonan penyelesaian sengketa. Jadi untuk mengajukan permohonan sengketa di hari kerja dan jam kerja. Dari hari Senin sampai hari Kamis, hari kerja itu jam 16, sedangkan pada hari Jumat itu sampai dengan jam 16.30. Ya. Sabtu berarti bukan hari kerja nanti? Hari Sabtu bukan hari kerja secara nasional. Sosialisasi ini dihadiri Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, partai politik peserta pemilu, kepolisian, TNI, Kesbangpol Kabupaten Banjar, tokoh masyarakat serta perwakilan organisasi mahasiswa. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Sementara itu, Akademisi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Ani Cahyadi menyebutkan politik uang atau money politik sudah menjadi penyakit kronis di setiap penyelenggaraan pemilu. Karenanya Bawaslu dituntut ikut meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak pemilu untuk 5 tahun ke depan jika bersedia menjadi bagian dari politik uang. Pernyataan tersebut diungkapkan Ani Cahyadi saat menjadi narasumber pada sosialisasi dan implementasi peraturan dan non-peraturan yang digelar Bawaslu Banjar belum lama tadi. Menurut Cahyadi, ini terjadi karena ada perbedaan persepsi antara peserta dan penyelenggara pemilu. Bagi peserta pemilu terkadang money politics dianggapnya sebagai biaya politik. Karena itu persoalan politik uang masih menjadi PR bersama untuk ditanggulangi. Ini pula yang bisa merusak hasil pemilu, dan Bawaslu selaku wasit pemilu harus memikirkan bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak pemilu untuk 5 tahun ke depan jika pemilih masih bersedia jadi bagian dari money politik. Akademisi UIN Antasari Banjarmasin ini menegaskan harus ada keterlibatan antara kedua belah pihak dari penyelenggara dan masyarakat untuk menghilangkan politik uang. Kadang-kadang menyatakan bahwa money politik itu menjadi biaya, biaya politik. Persis seperti halnya
untuk sosialisasi. Sosialisasi peserta itu berbeda dengan di masa kampanye kan. Kalau di masa kampanye, kalau sebelum masa kampanye itu kan sosialisasi namanya. Kadang-kadang teman Bawaslu juga beda persepsi. Bawaslu dapat lebih meningkatkan pengawasan partisipatif dari masyarakat dan mempunyai solusi untuk mengatasi persoalan di daerah pelosok yang rawan terjadi politik uang sebagai kompensasi atas suaranya. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, puluhan aktivis, akademisi dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Kalimantan Bangkit menyerukan pelaksanaan pemilihan umum 2024 mendatang dilaksanakan dalam sistem pemilu terbuka dan menolak sistem pemilu tertutup. Forum ini bersuara karena dengan sistem pemilu terbuka dinilai relevan dengan situasi demokrasi sekarang. Sehubungan akan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan pemilihan umum pemilu tahun 2024 mendatang, yakni tertutup atau terbuka, membuat berbagai elemen bersuara termasuk puluhan aktivis, akademisi, dan tokoh masyarakat Kalimantan Selatan. Puluhan aktivis, akademisi, dan tokoh masyarakat Kalimantan Selatan tersebut menamakan dirinya Forum Kalimantan Bangkit, menyerukan pelaksanaan pemilihan umum pemilu 2024 mendatang dilaksanakan dalam sistem pemilu terbuka dan menolak sistem pemilu tertutup. Forum ini bersuara karena dengan sistem pemilu terbuka dinilai relevan dengan situasi demokrasi sekarang ini. Apalagi saat ini Komisi Pemilihan Umum KPU telah melaksanakan berbagai macam tahapan, salah satunya penerimaan berkas bakal calon legislatif Bacalek. Jadi kalau isu ini tidak direspon, maka ini akan menjadi sangat buruk. Pertama adalah bocornya tentang putusan MK. Kedua, intervensi di tengah jalan pelaksanaan pemilu. Maka yang kami pertanyakan adalah apakah Mahkamah Konstitusi itu masih namanya demikian ataukah menjadi Mahkamah Konspirasi di dalam berbangsa dan bernegara. Itu yang ingin saya sampaikan. Oleh karenanya MK harus duduk pada proporsi yang sebenarnya, khususnya hakim-hakimnya. Jadi hakim-hakim yang tidak kredibel itu mesti dilakukan evaluasi, karena ini menyangkut kepentingan berbangsa dan bernegara. Mari saya ingin menyerukan kepada semua masyarakat agar kita benar-benar menjadi pemilih yang berkualitas dengan menghindari tentunya praktek-praktek money politik yang mungkin dalam episode pemilu hal-hal seperti itu seringkali menjadi permasalahan. Nah, jadi kualitas demokrasi kita harus kita kedepankan. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, harga telur ayam ras terus merangkak naik. Informasinya sesaat lagi.